Oke, ketemu lagi dengan Pak Eci pada video pembahasan mengenai akuntansi keuangan. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas mengenai latihan 13-16 ya. Nah, latihan 13-16 ini diambil dari soal UTS genap tahun ajaran 2019-2020 atau soal UTS tahun kemarin. Nah, kita coba bahas dulu ya, kita analisis dulu soalnya ya, baru setelah itu kita coba memetakan bagaimana cara mengerjakan soal ini ya. Pada 1 Juli 2018, PTAH menerbitkan bonds payable ya tertanggal 1 April 2018. Nah, kemudian ini berarti di sini dari kata-kata pertama aja udah bisa dapat nih ya bahwa Juli tanggalnya 1 April berarti tidak dan terbitnya per tanggal 1 Juli. Berarti ini adalah bonds yang terbit di antara tanggal pembayaran bunga. Oke, itu yang pertama ya. Jadi ini terbit di antara tanggal pembayaran bunga dan dia diterbitkan per 1 April harusnya ya, pembayaran bunganya per 1 April ya. Nah, biasanya kan kita menentukan 1 Januari, tapi dia, tidak 1 April diterbitkannya, tapi di 1 Juli. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah, terbit pada tanggal tidak pada tanggal pembayaran bunga ya. Oke, sekarang nilai jatuh temponya adalah 1,5 miliar, tenornya 3 tahun, bunga kuponnya 11% ya. Nah, oke, kemudian semi annually. Nah, dari 1 April dan 1 Oktober, ya. Kemudian tingkat bunga pasarnya yield-nya adalah 9%. Nah, pada tanggal 1 Mei PTAH melunasi, sepertiga bonds payable pada harga 108. Nah, ini petunjuk yang kedua. Berarti yang pertama tadi kan between interest date ya, between interest date. Nah, kemudian yang kedua ini adalah dia dilunasi ya per tanggal 1 Mei. Oke, per tanggal 1 Mei. Tapi dilunasinya sebagian, tidak seluruhnya ya. Di antara tanggal hanya sepertiganya gitu ya. Nah, pada harga 108. Nah, dilunasi dengan cash ya. Jadi ini pelunasan sebagian. Partial extinguishment. Oke. Oke, jadi satu soal ini gabungan dari beberapa macam case ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, pada 1 Maret dikarenakan pandemi Covid, PTAH mengajukan restrukturisasi utang ya. Nah, ini yang ketiga berarti ya, dia ada modifications ya, modifications. Nah, jadi setelah dilunasi sepertiga, dan dia dilakukan restrukturisasi ya. Sisa dari utangnya 2/3-nya berarti dilakukan restrukturisasi ya. Dan, terms-nya adalah jatuh temponya menjadi 2 tahun, 2 tahun sejak 1 Maret ya, sejak tanggal restrukturisasi. Bunga kuponnya dihapuskan, berarti bunganya 0% ya. Kemudian nilai jatuh temponya adalah 950 juta. Nah, berkurang nih ya dari 1,5 menjadi 950 juta ya. Kemudian yield-nya adalah 10%, diketahui PTAH telah membayar lunas bunga terutang sampai dengan 1 Maret 2020. Oke, nah dari sini, jadi pada dasarnya, modifikasinya meliputi pengurangan pengurangan prinsipal dari 1,5 menjadi 950, kemudian, bunga kuponnya juga berkurang ya dari 11% menjadi 0% ya. Kemudian jatuh temponya diperpanjang ya menjadi, ya 2 tahun setelah 1 Maret ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah buatlah tabel amortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, ketika kita membuat tabel amortisasi berarti kita harus, pastikan bahwa, kita akan memulai dari tanggal yang tidak sama dari pembayaran bunga ya. Nah, seperti itu. Oke, ini yang pertama ya, berarti di sini kita harus mengerjakan dulu, cari dulu berapa present value-nya, present value pada tanggal 1 Juli ya, pada tanggal 1 Juli 2018. Gimana caranya? Nah, di sini saya sudah tuliskan informasinya ya, bond issuance-nya 1 Juli, kemudian juga extinguishment-nya 1 Mei, sepertiganya dilunasi pada tingkat harga 108%. Nah, kemudian di sini bond terms-nya adalah, 1 Maret dilakukan modifikasi, nambah 2 tahun ya, kemudian face value-nya menjadi 950 juta, coupon rate-nya menjadi berkurang menjadi 0% ya. Pada saat itu dia market rate-nya adalah 10%. Oke. Nah, dari sini berarti kita satu persatu dulu, yang 1 Juli dulu kita cari present value-nya ya. Caranya gimana? Caranya seperti biasa kita, bikin timeline dulu ya di sini, silakan nanti Excel-nya di-download di deskripsi dari video ini. Nah, di sini kita membuat timeline-nya dulu ya. Jadi, membuat timeline bahwasanya, oh dia ada berapa tahun gitu ya, berapa tahun. Nah, di sini saya sudah buat, ternyata dia, 1 Juli sampai 1 April 2021 itu adalah 5,5 tahun. Nah, dengan menggunakan cara
Pak Lutfi Mahrus, ya kita akan present value-kan dulu ya dari apa namanya, tanggal 1 April 2021 ke tanggal, ke tanggal yang hijau ini ya, 1 Oktober 2018. Jadi kita loncat apa namanya, ke tanggal pembayaran bunga berikutnya gitu ya. Kita cari berapa present value dari si principal dan dari si interest-nya pada, tanggal pembayaran bunga berikutnya, which is itu ada di tanggal 1 Oktober 2018. Nah, dari sini, ini gampang ya, jadi gimana caranya Pak? Ya udah langsung aja kita taruh 1,5 M di tahun ini periode kelima ya, karena tidak dimulai tanggal pembayaran bunga ya. Kemudian, dari sini kita tinggal hitung berapa present value-nya dengan menggunakan rumus PV ya. PV-nya seperti ini ya. Jadi, langsung dimasukkan ya. Setelah itu kita akan mendapatkan, hasilnya adalah 1203 ya, rumus PV-nya seperti ini. Kemudian dari situ kita cari dulu berapa present value dari interest ya, di tanggal 1 Oktober. Ya, kita hitung dulu berapa nilai interest-nya ya. Nah, interest-nya berapa ya? Tinggal dikalikan ya, dikalikan 1,5 ya, dikali dengan, kupon rate-nya 11%. Karena dia semi annual, maka tinggal dibagi 2 ya, 5,5% ya. Dan karena dia semi annual, maka ada 3 penyesuaian. Yang pertama adalah periode ya, dikali 2, kemudian kupon rate-nya dibagi 2, kemudian market rate-nya dibagi 2 juga ya. Nah, dapatlah hasilnya adalah 82.500 dari hasil 5,5% dikali dengan si face value-nya ya, seperti itu. Oke, nah setelah itu gimana? Setelah itu ya udah langsung saja ya, dari sini langsung di-present value-kan dengan menggunakan bunga, 5,5% tadi ya. Dengan menggunakan bunga yang 4,5% ya, sama dengan bunga yang digunakan untuk mempresent value-kan prinsipalnya ya. Kalau kita, pengen coba eksekusi maka seperti ini, PV sama dengan rate-nya adalah 4,5%, kemudian periodenya adalah 5 ya. Nah, jadi bukan 5,5 karena kan kita mengambil di 1 Oktober. Kemudian PMT-nya adalah minus 82.500. Future value-nya 0, tipenya sejak akhir periode. Kita lihat hasilnya adalah 362 sekian ya. Sama nggak dengan berikutnya? Oke, sama ya. Nah, dari sini kita tinggal jumlahkan ya. Nah, idenya adalah kita akan mempresent value kan dari titik 1 Oktober 2018 ke titik di 1 Juli 2018. Tapi tidak dengan menggunakan interest rate yang 4,5%. Nah, kita cari baru interest rate-nya ya. Caranya gimana? Tinggal dikalikan ya. Interest rate yang atas ini 4,5 dikalikan dengan fractions-nya. Fraction per 1 Juli 2018 sampai dengan 1 Oktober adalah 6 bulan ya. 3 bulan ya, 3/6 ya fractions-nya. Oke, sama dengan 0,5. Nah, hasilnya berapa? 2,25 ya. Jadi 2,25 itu diperoleh dari 4,5% dikali dengan 0,5 ini. Hasilnya adalah sekian. Nah, baru setelah itu kita bikin faktornya, present value faktornya. Caranya gimana? Tinggal dibagi ya, 1 + 2,25% ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0,97. Nah, ya sudah karena ini udah diketahui faktornya, kita tinggal mengalihkan. Yang atas ini ya, principal dan interest kita kita kalikan dengan 0,97. Hasilnya adalah sekian ya. 1,1 sama 354 juta. Nah, ada satu lagi yang perlu di present value-kan ke tanggal 1 Juli. Yaitu apa? Yaitu besarnya bunga selama tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 1 Oktober. Besarnya berapa? Gampang ya, tinggal 82.500 dikali dengan fractions-nya. Juli sampai Oktober sama dengan 3/6 semester ya, atau 0,5 semester ya. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 41.250 tinggal dikali dengan 0,97. Hasilnya adalah 1,571. Nah, inilah present value per 1 Juli 2018 ya. 1 Juli 2018 sampai dengan ini adalah 1 Oktober 2018 ya. Nah, ini present value per 1 Juli adalah, nah ini saya copy dari apa namanya, sheet sebelumnya ya, sehingga kita perlu ubah sedikit lah. Nah, oke, hasilnya adalah 1,571. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke tabel amortisasi ya. Dan dia premium ya, karena nilai face value-nya adalah 1,5 ya. Oke, sedangkan nilai carrying value-nya adalah lebih besar, 1,571. Caranya gimana? Nah, caranya tinggal kita plotting, bikin ada 6 periode ya.
6 periode, kemudian tanggal 1 Juli 2018, 1571. Nah, di sini saya masukkan cash paid-nya berapa? Cash paid-nya adalah minus 41250 ya. Karena pada saat tanggal 1 Juli itu dia akan seolah menerima cash pada interest expense ya sebesar 41250. Nah, sehingga apa? Kenapa harus kayak gini? Agar ketika di 1 Oktober dia nilainya tetap dibayar full gitu ya, 82.500. Nah, kalau kita jumlahkan ini fractions-nya adalah berapa? Fractions-nya pasti adalah 41250 ya. Karena dia 3/6-nya, udah 3/6-nya, kita sum aja ya. Nah, kebetulan ya karena setengah ya pasti nilainya juga sama ya, tinggal dibagi 2. Nah, kemudian gimana, Pak? Kemudian yang interest expense-nya itu juga memakai fractions yang sama, 3/6 ya. 3/6 dikali dengan mana? Dikali dengan, yang ini ya, satu carrying value awal tahun, kemudian dikali dengan si, rate annualnya, 4,5%. Nah, ditambah ya, saya tambahkan, ditambah 41.250 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 76.614. Kenapa saya lakukan demikian? Agar pada saat menjurnal kita tinggal tarik aja sama dengan yang sel yang ini nih, sel O45 ya. Jadi kita nggak usah lagi modifikasi di jurnalnya, biar kita nggak terkecoh gitu, nggak kelupaan gitu ya, seperti itu. Ya sudah dengan seperti ini, kita bisa bikin sampai bawah ya. Nah kalau premiumnya tetap ya, harus dijumlahkan dulu antara minus apa, 41 ditambah dengan 82, dikurang dengan apa, dikurang nah ini sum ya, dikurang dengan minus 41 ditambah dengan 76. Nah jadi sudah di pengurangannya itu harus per fractions ya. Harus antara fractions 3/6 di case paid dikurangi dengan fractions 3/6 dari interest expense ya. Nah, jadinya pas tuh hasilnya adalah 5885 ya. Nah, karena premium maka dia akan mengurangi dari carrying value ya, seperti itu. Nah, setelah itu dan seterusnya sampai periode ke-6 adalah 1,5 M. Nah, dari sini kita sudah selesai untuk menjawab soal yang A-nya ya. Nah, kemudian yang B-nya adalah buat jurnal selama tahun 2018 ya. Karena kita diminta bikin jurnal, ya sudah kita tinggal bikin aja yang B-nya itu. Tinggal pada saat penerbitan bonds, maka dia ada cash pada interest expense. Jadi cash pada bonds payable per 1 Juli ya, tinggal tarik aja dari yang carrying value yang 1571. Kemudian cash pada interest expense-nya adalah yang ini ya, yang ini nih. Nah, ya yang dua ini ya. 41.250 ya. Nah, tuh kan. Nah, baru pada saat tanggal 1 Oktober maka kita tinggal narik dari atas ya, narik dari atas. Tuh 76 ya. Ya, kalau di buku Pak Lutfi kan ini dikurangin dulu ini hasilnya adalah tidak tidak ini ya, maksudnya tuh tidak 76. Tapi 76 dikurangi 4125. Nah, tapi nanti dimodifikasi di sininya gitu ya, tinggal ditambahkan dengan 4125 ya. Nah, saya nggak mau kayak gitu, saya pengen mudah aja, jadi pengen langsung sama dengan aja. Oleh karena itu, saya langsung kasih nih minus 4125 di tabelnya ya, hasilnya sama aja. Oke, ya, jadi saya tinggal tarik ke atas sama dengan. Nah, udah deh 76.614. Bonds payable-nya berapa? Kita ambil yang amortisasi dari premiumnya. Gitu ya. Barulah cash-nya adalah full 82.500. Nah, kenapa mesti kayak gitu? Karena agar rumus anuitas itu konsep anuitas bisa terpenuhi. Kenapa? Konsep anuitas itu adalah kita harus sama jumlah pembayarannya dari tiap periode, gitu ya. Nah, selama 6 bulan ini harus sama. Kalau di sini beda, nah berarti tidak bisa menggunakan rumus anuitas ya. Maka konsep anuitas agar terpenuhi, maka dia disetting di sini harus 82.500. Gimana caranya? Ya tinggal dikurangin dengan 41.250 ya. Itu nanti ininya ya, netnya kan bukan 41.250 ya. Netnya itu kan 82 dikurang 41 gitu ya. Nah, harusnya di sini nulisnya 41.250 di titik 1 Oktober. Nah, agar konsep anuitas bisa terpenuhi, maka dia harus disamakan jumlahnya ya menjadi 82.50. Oke, oleh karena itu kita taruh di sini minus ya, seperti itu ya. Jadi sebetulnya ada banyak jalan menuju Roma gitu ya, seperti itu. Nah, oke, jadi itu adalah jurnal per 2018 untuk tahun 2018 ya. Seperti ini. Nah, nanti pada saat tanggal 31 Desembernya tinggal dibikin jurnal akuralnya ya di periode yang kedua ini ya. Nah, yang 1 April 2019 ya.
tinggal dikali dengan berapa? Dikali dengan jarak antara Oktober ke Desember. Tinggal Oktober, November, dan Desember. 3 bulan ya. Ya udah, tinggal 3/6 dikali dengan nilai yang di 1 April ya. Dapat deh seperti ini ya. Ini jurnal tahun 2018. Oke, selanjutnya bagaimana dengan, pada jurnal, apa namanya, pada saat tanggal 1 Mei, Pak? Karena 1 Mei itu kan dilunasi sepertiganya. Nah, artinya kita langsung lanjut ke yang bawah ya. Jadi, jarak apa namanya, 1 Mei itu kan terletak di antara 2 periode ini ya, periode 1 April 2019 dan periode 2 dan 3 ya, di antara periode 2 dan 3. Ya, di antara periode 1 April 2019 dan periode 1 Oktober 2019. Nah, dari sini kita berarti di tengah-tengahnya 1 Mei itu. Nah, sehingga kita harus cari carrying value per 1 Mei, gitu ya. Ya sudah, karena, kita harus mencari berarti kan cuma tinggal 1 bulan ya. Nah, berarti, bunga terutangnya berapa ya, tinggal 1/6 ya, dikali dengan nilai yang ada di 1 Oktober ya, seperti itu. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ya udah tinggal dikalikan saja ya, tinggal kalikan saja. N47 mana nih N47? N47, oke. Oke, kemudian yang ini juga sama ya, tinggal dikalikan dengan, oh, 47. Oh, yang atas, saya nariknya ke atas, sorry ya. Oke, jadi seperti itu ya, tinggal dikalikan saja dengan yang per 1 Oktober ya. 1/6 dikali dengan 69 juta, sama dengan sekian ya, 11 juta. Nah, yang premium juga sama. Nah, kalau nggak mau dikalikan, ini bisa aja tinggal dikurangin ya. Dikurangin cash paid dikurang dengan interest expense. Nah, barulah carrying value-nya adalah sekian tuh. Carrying value-nya karena premium berarti harus dikurangin ya. Yang awal periode 1553 dikurang dengan 2096. Hasilnya adalah 1551. Nah, ini apabila kita membayar bunga 100% full, maka carrying value-nya adalah 1551 ya. Akan tetapi kan diminta di soalnya itu adalah dilunasi sepertiganya. Artinya apa? Sepertiga dari 1551 ini yang dilunasin ya. Ya sudah tinggal dikalikan aja 1/3 semuanya gitu. Nah, tinggal dikalikan. Nah, ini adalah 33% dikali dengan 13.750 ya. Yang ini juga sama, tinggal 33% dikali dengan yang atasnya. Nah, yang premiumnya ya bisa dikurangin juga sih atau dikali sepertiga sama aja ya. Nah, hasilnya adalah kalau dibayar sepertiganya maka, bunganya adalah berapa? Bunganya juga dibayar sepertiga ya. Jadi bunganya sepertiganya adalah 45,483. Nah, 4583 ini terdiri dari apa? Terdiri dari interest expense dan premium, amortisasi premium, ya. Sehingga apa? Yang mengurangi nilai dari carrying value itu adalah amortisasi dari premiumnya, ya. Sehingga nilainya adalah 517 dan 517 inilah yang dilunasi, ya, sepertiga pokoknya, ya, sesuai dengan yang diminta di soal. Nah, oleh karena itu logikanya adalah langsung aja kita harus cari tahu berapa total pembayarannya. Total pembayarannya adalah berarti ya tinggal dikalikan ya, 108% ya, dikali dengan sepertiga ya, dikali juga dengan, 1,5 miliar. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 540 juta ya. Ini adalah total cash yang dibayar untuk apa? Melunasi sepertiga pokok plus bunga terutang ya, seperti itu. Jadi dilunasi dulu bunga terutangnya, baru udah gitu sisanya berapa? Dapatlah pokoknya adalah 517. Nah, ini baru yang dilunasi, ya. Nah, oleh karena itu total pembayarannya adalah pembayaran bunga yang 4583 ditambah dengan pembayaran sisa pokok yang sepertiganya 517. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya di sini saya tulis carrying value dari sepertiga yang sisa pokoknya adalah 517 dan sepertiga dari interest yang expense-nya dibayarkan adalah 4583 ya. Nah, ini interest expense ya. Kemudian ya sudah tinggal dijumlahkan 521. Maka terjadilah kerugian ya. Kenapa rugi? Karena dia membayar lebih besar 540 sedangkan carrying value-nya udah plus bunga interest expense-nya tidak malah lebih kecil, hanya 521. Ya, karena kita bayar lebih besar maka terjadilah kerugian. Nah, oleh karena itu jurnalnya gimana? Tinggal dicatat aja. Kita jurnal dulu yang pertama ya, jurnal pembayaran bunganya dulu, interest expense ya, yang kita ambil dari atas ya, 3884. Kemudian di sini juga bonds payable-nya yang diambil dari amortisasi premium yang sepertiga.
baru pada cash yang 4583. Nah, setelah itu kita akan melunasi yang 517 ya. Nah, tinggal dimasukkan juga 517 itu bonds payable-nya ditaruh di debit ya. Nah, baru cash-nya berapa? Nah, cash-nya nah, apa namanya, di sini, cash-nya itu adalah 535 bukan 540. Jadi setelah 540 dikurangi dengan yang bunga interest expense yang dibayar di, 1 Mei gitu ya, sejumlah 4583, hasilnya adalah sekian, ya. Nah, barulah selisihnya adalah loss ya. Kita samakan aja karena kita sudah menghitung loss-nya di atas tinggal kita masukkan ya, seperti itu. Nah, ini kalau dijumlahkan antara 4.583 dengan 535 haruslah 540 juta. Kalau sudah seperti ini berarti perhitungan kita sudah tepat ya. Oke, dari sini kita lanjutkan. Karena apa namanya? Pertanyaan selanjutnya adalah yang ini ya, jurnal 1 Maret ya. 1 Maret apa namanya? Dilakukan modifikasi ini, modifikasi terms-nya, modifikasi syarat dan ketentuan dari si atau kontrak dari si bonds-nya ya. Nah, dari sini, ya udah, berarti kita harus mencari tahu dulu berapa carrying value per 1 Maret 2020. Caranya gimana? Caranya adalah melanjutkan ya, melanjutkan tabel amortisasi setelah 1 Mei ya, setelah dilunasi sepertiganya. Nah, gimana caranya? Tinggal dikalikan 2/3 ya. Pada kelanjutannya kan berarti di periode ketiga ya, yaitu di 1 Oktober. Nah, caranya gimana? Ya tinggal kali 2/3. Nah, ya. 2/3 dari apa? 2/3 dari tabel amortisasi yang awal. Nah, itulah kenapa kita harus membuat tabel awal ini agar tinggal kali-kaliin aja gitu ya. Ya udah tinggal 2/3 dikali dengan 82.500 ya per Oktober. Nah, di sini saya langsung 1 dikurang ya, 1 dikurang yang, eee, 33%-nya, sama aja sih ya, 1 dikurang 33%. 33% ini kan 1/3 ya. Nah, ya udah tinggal dimasukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggal 2/3 dikali dengan tabel amortisasi yang awal ya, yang atas ini, yang periode ketiga ya. Dan seterusnya interest expense-nya pun dikali dengan 2/3, yang amortisasinya ya tinggal dikurangin ya. Dikurangin antara 2/3 cash paid dikurang dengan 2/3 interest expense. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 8385 ya. Nah, ini apa namanya, tabel amortisasi setelah dia dilunasi sepertiganya. Artinya ini adalah per Oktober sudah mulai, rate yang baru, yaitu rate 2/3-nya ya. Nah, dan carrying value-nya pun berubah menjadi 1027. Nah, kapan 1 Maret? 1 Maret itu terletak di antara 1 Oktober dan 1 Oktober 2019 dan 1 April 2020 atau periode ketiga dan periode keempat. Nah, makanya di sini saya taruh periode ketiga ya. Ya, 1 Maret 2020. Nah, di sini kan perjanjiannya adalah kita akan melakukan restrukturisasi dari utang ya. Nah, seperti ini. Nah, kita harus mencari tahu dulu berapa carrying value per 1 Maret. Oleh karena itu kita harus hitung jaraknya antara 1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Maret 2020. Berapa jaraknya? 5/6 ya. Nah, kita hitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari ya. 5/6 ya. Nah, barulah tinggal dikalikan dengan yang bawahnya ya, 55 juta sama dengan 45833. Nah, ini juga sama interest expense-nya pun dikalikan 5/6. Nah, kalau amortisasi premiumnya tinggal dikurangin aja atau dikali 5/6 juga bisa, hasilnya akan sama ya. Nah, dapatlah 7302. Nah, dapatlah ini akan mengurangi carrying value yang awal sehingga carrying value per 1 Maret adalah 1020 ya. Nah, dari sini barulah apa namanya? Barulah kita dapat tuh carrying value per 1 Maret 2020 yaitu 1020. Nah, kita harus hitung berapa present value dari utang yang baru ya utang yang baru terbit itu kan kita lihat yang atas ya. Syaratnya adalah face value-nya adalah 950 juta ya. Kemudian kupon rate-nya 0 ya. Market rate-nya 10%. Nah, karena kupon rate-nya dihapus, tidak ada pembayaran bunga, maka kita asumsikan bunganya dibayar anual ya. Atau maksudnya si market rate-nya tidak perlu diubah, kita state tetap pada anual ya. Nah, sehingga gimana? Ya udah tinggal hitung aja present value-nya dengan rumus present value ya, dengan rumus present value. Tinggal rumus present value ya seperti ini ya. Oke, kita masukkan sama dengan ya present value dari rate yang baru ya, rate bunga market rate per 1 Maret 2020 yaitu
10% ya. Kemudian periodenya adalah 2 tahun. Kenapa? Karena dia diperpanjang dari mulai tanggal, modifikasi kontrak ya, sehingga 2 tahun kita pakai. PMT-nya berapa? PMT-nya 0 ya, karena tidak ada bunga kuponnya. Future value-nya berapa? Minus 950 juta. Tipenya adalah sejak akhir dari periode. 0 itu sejak akhir dari periode ya. Tinggal kurung tutup dan enter ya. Kita lihat hasilnya adalah 785. Nah, dari sini maka kita akan apa namanya, present value dari utang baru adalah 785, sedangkan carrying value utang lama adalah 1020 ya. Nah, ini menunjukkan terjadi gain. Kenapa gain? Karena kita akan membayar utang yang lebih sedikit, yaitu sebesar 785 saja. Dapat korting gitu, dapat diskon ya. Oleh karena itu dapat gain ya. Selisihnya adalah gain karena kita harus membayar utang yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Nah, ya sudah tinggal kita bikin jurnalnya. Jurnalnya per 1 Maret gimana? Kita bikin dulu jurnal pembayaran bunganya ya. Jurnal pembayaran bunganya yang 4583 ini ya. Ya udah kita bikin 4583 itu cash paid-nya, interest expense-nya adalah yang 38530. Kemudian premium amortisasi premiumnya adalah 7302 ya. Pada cash 45833 ya. Nah, dari sini baru apa namanya, setelah dibayar bunganya selama 5 bulan, sehingga dapatlah carrying value di 1 Maret, barulah diterbitkan utang baru gitu ya. Sehingga yang dibandingkan adalah carrying value 1 Maret dibandingkan dengan utang yang baru. Dapatlah, kita sudah hitung di sini gitu ya. Ya udah bond payable all-nya kita hapus gitu, sama dengan 1020 carrying value yang kita hapus. Kemudian bond payable yang baru kita catat di neraca kita sebesar 785. Selisihnya adalah gain atau sudah kita hitung yang atas ini ya, selisihnya ya. Nah, yang ini. Nah, demikian jadinya ya, cara mengerjakan soal yang 15, 13, 16 ini ya. Jadi pada dasarnya ini sangat mudah ya. Kalian cuma tinggal mencari aja carrying value per titiknya ya, seperti itu. Carrying value per 1 Maret, nanti kita bandingkan terjadi gain or loss. Kemudian yang kedua ini adalah carrying value per 1 Mei, nah, dibandingkan dengan berapa total cash payment-nya. Nah, barulah nanti kita peroleh apakah terjadi gain or loss dan terjadi loss ya. Nah, dan yang memang harus kalian perhatikan adalah ini terbit tidak sejak tanggal pembayaran bunga atau ini adalah bonds payable yang terbit di antara tanggal pembayaran bunga. Nah, itu yang menentukan ya. Sehingga dari awal kalian udah langsung digas untuk mencari berapa present value yang tepat untuk case yang ini ya. Nah, soal ini sangat menantang sekali meskipun singkat, cara ngerjainnya panjang. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.